Kedua. Pada kesempatan pagi hari ini kita semuanya akan belajar tentang adab sholat dan zikir. Nah, sepengetahuan kamu, kalau kita sholat bermain sambil sholat sambil bermain, boleh nggak sholat sambil bermain? Tidak boleh. Boleh. Kalau kamu sholat seringlah bermain, apa seringlah tidak bermain? Gus, sering bermain atau sering tidak bermain? Bermain? Tidak bermain atau sering bermain? Tidak bermain. Khusyuk aja. Mulai dari takbiratul ihram sampai selesai sholat kita khusyuk, bermain atau kadang bermain kadang tidak. Hah? Kalau sholat bermain boleh tidak? Boleh. Berarti sholat kita harus gimana? Khusyuk. Contoh dari sholat kamu khusyuk gimana? Kalau kita sholat itu khusyuk itu apa maknanya? Apa? Nah, sekarang di bagian adab sholat dan zikir ini kita akan mengetahui tata cara supaya kita di dalam melaksanakan sholat itu sesuai dengan adab atau tata cara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi setelah kita nanti mempelajari tentang adab sholat dan zikir ini, diharapkan kita sebagai seorang muslim ketika melaksanakan sholat atau melaksanakan zikir itu sesuai dengan ajaran yang diajarkan oleh Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika nanti kita sholat, kita akan menjadi hamba Allah yang betul-betul melaksanakan sholat itu dengan sesuai ajaran dan syariat dari Rasulullah SAW. Jadi ketika kita melaksanakan sholat, melaksanakan zikir, khususnya pada kesempatan pagi hari ini, pembelajaran ini kita akan membahas tentang adab sholat. Yang pertama
akan membahas tentang adab apa? Ya, kita sholat sehari yang wajib berapa kali? 5. Selain sholat wajib ada sholat apa? Contohnya apa sholat sunat? Sunat apa? Iya, apa lagi? Iya, apa lagi? Lanjut, apa lagi? Tayamum. Coba, tayamum itu bersuci. Tayamum, sholat itu sholat buka, sholat istisqa. Kemarin ikut sholat istisqa. Ketika semua sholat wajib, bukan sholat sunnah, itu semuanya ketika kita melaksanakan sholat harus sesuai dengan tata cara melaksanakan sholat supaya sholat kita apa? Sah. Kemudian yang kedua diterima apa? Kemudian yang ketiga sesuai dengan ajaran agama Islam. Nah, surat semua buka punya, buka materi. Yang pertama coba diperhatikan adab sholat dan zikir. Di situ ada gambar. Ada gambarnya ada di halaman 38. Ada. Gambarnya orang apa itu? Dari apa? Yang di depan jadi apa? Imam. Yang di belakang jadi makmum harus nurut imamnya, harus jadi panutan dari makmumnya. Perhatikan di dalam, perhatikan gambar di sampai di buku ini bahwa gambar itu menunjukkan apa? Orang yang lagi sholat. Kira-kira kalau sholat itu bermain atau busuk itu? Bermain pasti tidak sebusuk itu. Bajunya putih kan, berpeci, dan pecinya ada yang kelihatan tak rambut. Nah, pengertian sholat, coba tentang pengertian sholat. Baca dengan keras. Bahasa apa namanya? Ramai. 1. Pengertian sholat. Dan berasal dari bahasa Arab yang berarti doa. Menurut istilah, sholat adalah beberapa ucapan dan perbuatan tertentu khusus yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, serta memenuhi beberapa rukun dan syarat yang telah menyebar. Salat merupakan ibadah yang menjadi penghubung antara seseorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan melaksanakan sholat, seseorang hamba dapat berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat juga merupakan bentuk ketaatan seorang hamba terhadap Tuhannya. Hukum melaksanakan sholat adalah wajib bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan. Kewajiban melaksanakan sholat dalam sehari sebanyak 5 kali. Adapun adab-adab sholat antara lain. Sholat itu adalah bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kita melaksanakan sholat itu harus mempunyai adab atau tata cara yang diatur dalam syariat. Di sini menjaga waktu. Waktu sholat harus tepat pada waktunya. Kemudian sholat harus tempat sujudnya, tempat sholatnya harus rapi. Kemudian kalau saat
Sudah panggilan adzan, itu berarti langsung pergi mengambil air wudhu dan ke masjid. Kemudian D apa D? Menyesal kalau kita sampai nggak mengerjakan sholat kita itu nyesel. Bukan justru malah sengaja nggak sholat, tapi kita justru kalau sampai nggak sholat banyak. Kemudian menjaga kekhusyukan ketika sholat. Sholat lagi halaman 40. Perhatikan halaman 40 ini syarat dan rukun sholat. Setiap kita mengerjakan ibadah pasti nomor syarat. Kita ada syarat, ada rukun. Syarat dan rukun ini adalah sesuatu yang harus kita kerjakan ketika kita melaksanakan sholat. Syarat-syarat sholat. Syarat adalah sesuatu yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan sholat. Jadi sebelum kita berada sholat, harus dipenuhi dulu, harus dilaksanakan dulu. Itu namanya syarat. Apa? Syarat. Sebelum waktu datang, sebelum kita melaksanakan sholat itu dipenuhi dulu. Itu namanya apa? Syarat sholat. Syarat yang wajib. Apa syarat wajib? Yang nomor 1 Islam. Maksudnya ketika syarat-syarat sholat ini harus dipenuhi sebelum kita melaksanakan sholat. Wong wajib sholat itu wong Islam berakal itu apa? Tidak tidak. Kalau berakal itu berarti tidak tidak. Kalau sebaliknya berakal itu wong dilo tidak wajib sholat. Kemudian balik, seperti kita ini semua sudah balik. Kemudian telah sampai dakwah, maksudnya lah ada wong atau sudah ada orang yang menyampaikan dakwah yang mengajarkan tentang sholat. Jadi ketika dirinya ngerti bahwa sholat itu adalah suatu kewajiban, sholat itu adalah suatu hal yang harus dilakukan, makanya itu namanya ada orang yang telah menyampaikan dakwah tentang sholat. Ya, melihat atau mendengar. Artinya bisa mendengar kalau sudah datang waktu sholat. Dengar apa kalau datang waktu sholat? Melihat. Dengan melihat apa alam ini kalau sudah masuk waktu sholat, jadi kita bisa mengetahui bahwa sudah masuk waktu. Kemudian suci dari haid dan nifas, dia dalam keadaan suci dari haid dan nifas. Kemudian tidur itu artinya dirinya tidak dalam keadaan tidur. Syarat sah sholat yang menjadikan sholat itu dari sah. Pertama apa? Suci dari hadas dasar maupun kecil. Yang kedua, suci badan pada pakaian. Ketiga, mengetahui sunnah sholat. Ini syarat sahnya. Jadi ketika kita melaksanakan sholat itu harus suci. Cara bersucinya kalau sholat apa? Wudu. Apa wudu. Kalau suci dari hadas besar atau hadas kecil. Kalau suci dari najis, semua barang kita, pakaian kita, badan kita harus suci dari najis. Badan
tempat pakaiannya, tempat itu harus suci, tidak boleh ada kotoran najisnya yang berada di situ. Jadi semuanya harus suci dari apa? Suci dari hadas kecil dan besar, juga suci dari apa? Dari menutup aurat. Menutup aurat, kalau auratnya laki-laki minimal batas busa sampai tertutup. Kalau perempuan semua kecuali apa? Mukanya dan kedua telapak tangan. Jadi kalau kita sholat minimal yang kita tutup. Kalau laki-laki itu apa auratnya? Dari mana? Dari sini. Dari pusat sampai ke lutut. Kalau perempuan? Dari mana-mana. Semuanya kecuali Muka dan kepala. dia diperlihatkan. Selain itu semuanya tertutup. Kemudian mengetahui masuk waktu. Jadi ngerti, oh ini sudah masuk waktu sholat, oh ini belum. Jadi kalau sudah waktu jamnya masuk sholat, langsung melaksanakan sholat. Kemudian yang kelima, menghadap kiblat apa dari mana? Maka jadi kita arah kita dalam sholat itu menghadap ke kiblat. Selanjutnya setelah itu kita memberi rukun sholat. Dan rukun ini sesuatu yang harus kita kerjakan, yang wajib dikerjakan ketika kita melaksanakan sholat. Rukun sholat ada berapa itu dibacakan semuanya? 1. Tartib itu apa? Tartib apa bentar? Berurut. Tidak boleh diacak-acak dari nomor 1 sampai nomor 12. Itu semuanya akan dilakukan dengan berurut. Niat sholat. Contoh niat sholat dulu bersama. Musolli. Kemudian berdiri, yang bisa berdiri. Dan kalau nggak bisa berdiri, gimana? Duduk. Kalau yang duduk, boleh. Tidur, boleh. Kalau nggak bisa berdiri, duduk. Kalau nggak bisa duduk, tidur. Yang penting melaksanakan sholat. Takbiratul ihram, baca Allahu Akbar. Kemudian dan selanjutnya membaca apa? Membaca apa selanjutnya? Membaca Fatihah yang wajib. Membaca apa? Supaya kemudian umat-umat itu tenang dalam melaksanakan sunnah-sunnah sholat. Sunnah sholat di sini disebutkan 1 ada sunnah sebelum sholat ada. Kemudian sunnah yang sebelum sholat lagi yaitu apa ini? Iqomah. Di mana iqomah? Di mana ada iqomah? Apa iqomah? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
memakai iqamah boleh tak? Kalau kita nak sholat tidak ada, kemudian sholat tidak iqamah boleh tak? Boleh. Apa? Karena sholat iqamah dan adzan hukumnya sunnah. Sunnah apa? Kalau dilakukan berdapat, kalau tidak dilakukan tidak berdosa. Jadi kalau sholat tidak pakai adzan, tidak pakai iqamah, boleh tak? Boleh tak? Boleh. Karena sholat tidak pakai adzan, tidak memakai iqamah, karena iqamah dan adzan itu hukumnya apa? Sunnah. Sebelum kita melakukan sholat. Kemudian ada sunnah yang sudah ketika sunnah yang ketika kita sudah masuk waktu sholat, atau ketika mengabaikan hukumnya, ketika kita sudah melaksanakan sholat itu apa saja? Mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Jadi ketika kita baca Allahu Akbar, itu tangannya diangkat, ini hukumnya apa? Sunnah. Jadi ketika kita mengangkat tangan itu hukumnya sunnah. Jadi ketika mengangkat Allahu Akbar hukumnya sunnah. Meletakkan telapak tangan kanan di atas tangan kiri ketika membaca Fatihah seperti ini bersedekap. Ini hukumnya sunnah. Jadi kalau sholat begini boleh tak? Sholat begini boleh tak? Tangannya di bawah lutut ini boleh tak? Boleh. Apa? Boleh. Karena bersedekap seperti ini hukumnya apa? Bersedekap hukumnya sunnah. Jadi kalau kita tangannya lurus boleh tak? Tapi tidak mendapatkan tambahan membaca doa kita. Apa doa kita? Allahu Akbar. Itu hukumnya sunnah. Kemudian baca amin ketika setelah imam sudah selesai membaca ayat Al-Quran, setelah selesai membaca Fatihah. Kemudian apa lagi? Kemudian apa lagi? Nomor 7 apa? Nomor 8. Nomor 8, bagi makmum mendengarkan bacaan imam. Nomor 9, kalau dari rukuk sami Allahu liman hamidah. Kemudian meletakkan tangannya ketika duduk, tahiyat itu dan seterusnya sampai ke bawah. Dan sudah setelah sholat membaca istighfar. Astagfirullahaladzim.
dan berdoa. Berdoa. Dari latihan ini pengertian sholat, kemudian adab sholat, syarat-syarat sholat, syarat wajib sholat, semuanya sudah paham? Sudah dimengerti ya? Nah, sekarang kita bentuk kelompok berapa ini siswanya? Semuanya 17 siswa bagi menjadi berapa? 4 kelompok. Satu kelompok berarti berapa? Nah, yang satu kelompok itu jumlahnya berapa? 5. Yang satu kelompok, yang 3 kelompok jumlahnya 4. Satu baris ini kelompok 1 duduk di sebelah sini, kelompok 1 di sini. Ini posisinya ada di bilah. Baris ini kelompok 2. Yang bilah di sini kelompok 2. Kemudian yang baris ini kelompok 3. Dari sini dari tidak dari sini dari sini. Kemudian yang belakang ini kelompok 5 di sini. Coba perhatikan tugasnya. Perhatikan ke depan. Ini ada. Tadi kita sudah membahas tentang ada sholat dan adabnya sholat. Ketika kita sudah tahu adab sholat, syarat-syaratnya sholat, sunnah-sunnahnya sholat, itu sekarang di bawah ini ada tugas kelompok 1. Perlukah rukun sholat dilaksanakan? Kemudian apa manfaat rukun sholat bagi kita? Jadi ditulis di diskusi kita buat minggu 3 nanti kita dikumpul dan presentasikan. Nanti baru di depan satu-satu setiap kelompok mewakili satu, mewakili kelompoknya satu dan di depan. Setelah itu nanti gimana? Sudah selesai belum? Siapa salah satu yang selesai lagi? Sudah selesai belum? Berapa ini? Sudah ya? Nah, itu kawan yang dulu. Yang sudah kembali ke depan bukunya.
berdasarkan apa namanya tugas yang sudah diselesaikan dan sudah dikumpulkan. Coba dibaca dari kelompok 1 tadi mana? Ini di sini ya. Sini, bagian ke depan. Kemudian kelompok 2 mana tadi? Kelompok berapa ini? Ya, satu lagi. Coba di sini biar dengar kawan-kawannya. Coba tekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memberikan soal 1. Perlukah rukun sholat dilaksanakan? Jawabannya adalah perlu, karena rukun ini harus dikerjakan pada waktu melaksanakannya. Terus 2. Apakah manfaat rukun sholat? Jawabannya adalah untuk melaksanakan sholat. lu melaksanakan sholat. Ini udah nanti. Yang kedua tadi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberikan contoh soal yaitu A. Perlukah rukun sholat dilaksanakan? Belum. B. Apakah manfaat rukun sholat bagi kita? Mudah-mudahan kita melaksanakan. Ya. Ya, nomor 3 ini yang depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sejujurnya saya di sini ingin menyampaikan sebuah soal yang pertama. Perlukah rukun sholat dilakukan? Jawabannya adalah ya, karena rukun sholat wajib dilakukan. Soal kedua adalah apakah manfaat rukun sholat bagi kita? Yaitu rukun sholat disebut juga dengan fardu sholat. Rukun dilaksanakan pada saat melaksanakan pekerjaan itu sendiri. Contohnya rukun sholat. Berarti rukun ini harus dikerjakan pada waktu melaksanakan sholat. Yang ini. Ya, tadi siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya sini ingin menyampaikan sebuah soal. 1. Perlukah rukun sholat dilaksanakan? Jawabannya, apabila rukunnya tidak dilaksanakan, maka tidak sah sholatnya. 2. Apakah manfaat rukun sholat bagi kita? Jawabannya, agar kita tahu tata cara melaksanakan. Itu tentang adab-adab sholat. Di adab ketika kita melaksanakan sholat itu harus sesuai dengan adab supaya sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sholat supaya sholat kita betul-betul bermakna dan menjadi pahala di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita belajar adab-adab sholat. Jadi ketika kita sholat setelah kita belajar ini kita menjadi ketika melaksanakan sholat lebih khusyuk, lebih ngerti bahwa ada sholat ada adabnya. Kemudian untuk materi kita di selanjutnya yaitu tentang adab berzikir. Ada apa? Berzikir. Ingat kepada Allah. Istighfar, baca tasbih, baca tahlil, baca Al-Quran itu namanya berzikir. Mari kita tutup bersama-sama pertemuan kita pada kesempatan ini dengan bersama-sama berdoa.